Kita lanjutkan materi dengan analisis regresi. Analisis regresi biasa digunakan untuk memprediksi nilai peubah dependen berdasarkan nilai setidaknya satu peubah independen. Selain itu, analisis regresi juga dipakai untuk menjelaskan dampak perubahan peubah independen terhadap peubah dependen. Ya, yang dimaksud dengan peubah independen atau peubah bebas di sini adalah peubah yang digunakan untuk menjelaskan peubah tak bebas. Biasanya ini disebut sebagai peubah eksogen. Sedangkan peubah tak bebas atau dependent variable ini merupakan peubah yang ingin dijelaskan. Juga sering disebut sebagai peubah endogen. Di sini ada definisi mengenai beberapa istilah yang akan kita gunakan dalam pemodelan regresi ya. Jadi linear dalam artian di sini adalah linear dalam parameter. Sederhana artinya ada hanya satu peubah penjelas saja yang digunakan, sedangkan berganda di sini maksud akan ada lebih dari satu peubah penjelas yang digunakan. Jadi kita lihat di flowchart ini ya, kita cek dulu hubungan parameternya. Kalau dia nonlinear berarti harus menggunakan regresi nonlinear yang mana tidak akan kita bahas dalam perkuliahan ini ya. Nah, kalau hubungan parameternya ini linear, kita bisa gunakan regresi linear. Nah, dari sini kita lihat ya peubah penjelasnya. Kalau peubah penjelasnya itu 1, kita bisa gunakan simple linear regression atau regresi linear sederhana. Sedangkan kalau peubah penjelasnya ini lebih dari 1, bisa digunakan multiple linear regression atau regresi linear berganda. Nah, dalam perkuliahan ini yang akan kita bahas adalah mengenai regresi linear sederhana atau simple linear regression. Oke, untuk model regresi linear ya, di sini hubungan antara X dan Y dijelaskan oleh fungsi linear. Perubahan di Y diasumsikan disebabkan oleh perubahan di X. Nah, model persamaan regresi linear di populasi ini ada YI sama dengan beta 0 ditambah dengan beta 1XI ditambah dengan epsilon I atau EI. Beta 0 dan beta 1 adalah koefisien model populasi, sedangkan epsilon atau E ini adalah komponen galat acak ya, atau random error term. Hubungan antar peubah dapat dibagi menjadi dua macam ya. Yang pertama hubungannya itu fungsional atau deterministik. Ini biasanya terjadi pada hubungan peubah yang disusun dalam bentuk fungsi matematis. Nah, contohnya di sini ada Y sama dengan 10X. Misalkan X-nya sama dengan 2, sudah pasti Y-nya akan 20. Jadi sifatnya pasti. Yang kedua adalah hubungan yang sifatnya statistik atau stokastik. Nah, di mana di sini amatan tidak jatuh pas pada kurva. Contohnya seperti IQ dan prestasi, berat dan tinggi badan, dosis pupuk dan produksi ya. Jadi seseorang yang beratnya sama misalnya ya 50 kilo belum tentu memiliki tinggi yang sama juga gitu. Nah, sekarang kita lihat ke model regresi linear sederhana ya. Jadi kalau model regresi linear sederhana ya, dia memiliki komponen error atau galat ya. Yang di sini berarti tidak semua amatan jatuh pas pada kurva. Jadi ada komponen-komponen yang tidak dapat kita jelaskan ya, yang juga berpengaruh terhadap besarnya nilai Y. Nah, untuk model regresi di populasi ya, YI ini adalah peubah tak bebasnya atau dependent variable. Beta 0 adalah intercept dari populasi. Beta 1 adalah koefisien slope dari populasi. XI adalah peubah bebas atau independent variable. Dan EI tadi adalah komponen galat acaknya. Nah, beta 0 ditambah dengan beta 1 XI ini disebut sebagai komponen linearnya, sedangkan yang EI tadi disebut sebagai komponen galat acak. Oke, kita perhatikan scatter plot berikut ini ya. Ada scatter plot antara X dan Y.
Lalu dibuat garis regresi yang berada di tengah-tengah data-data tersebut. Nah, garis regresi ini persamaannya di populasi adalah YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI ditambah EI. Nah, ini adalah pengamatan DY saat X-nya sebesar XI, ya. Nah, jarak antara pengamatan tadi dengan garis regresinya ini yang disebut sebagai EI atau random error untuk XI. Sehingga nanti kalau kita punya beberapa data ya, di sini berarti ada beberapa random error ya. Di sini ada E1, ini misalnya E2, nanti ini E3, ini E4, yang ini E5, dari sini ke sini adalah E6, ya seperti itu. Oke, nah ini titik di sini adalah nilai dugaan Y untuk XI berdasarkan garis regresi tadi. Nah, jarak antara 0 sampai dengan garis regresi yang memotong sumbu Y ini disebut sebagai intercept atau dilambangkan sebagai beta 0. Nah, sedangkan di sini slope atau beta 1 adalah besarnya perubahan YI jika XI berubah sebesar satu satuan. Jadi kalau di sini X I misalnya ya, di sini adalah XI plus 1. Nah, maka ini adalah slope-nya atau beta satunya ya, itu perubahan YI jika XI berubah satu satuan. Oke, selanjutnya kita lihat persamaan regresi linier sederhana. Ya, jadi kalau yang tadi adalah model regresi di populasi ya, kalau yang ini adalah persamaan regresi linier sederhana yang menduga garis regresi di populasi. Jadi ini adalah dugaan terhadap garis regresi yang tadi. Oke, jadi penulisannya adalah di sini YI duga, ini kita kasih lambang topi seperti ini ya, Y hat biasa disebutnya. Lalu kalau di populasi tadi kita pakai beta 0 ya, sedangkan di sini kita pakai huruf kecil ya, B0. Nah, begitu juga dengan koefisien untuk slope-nya. Kalau di populasi tadi kita pakai lambangnya beta 1, kalau untuk di dugaannya atau di persamaan regresinya kita pakai B1 ya, gunakan huruf kecil. Nah, Y ini adalah dugaan atau prediksi nilai Y pada observasi ke I. Nah, B0 adalah dugaan intercept-nya dan B1 tadi adalah dugaan slope-nya. Sedangkan XI adalah nilai X pada observasi ke I. Nah, di sini komponen galat acak individu EI ini memiliki rataan 0, di mana EI ini didapatkan dari YI dikurangi dengan Y hat tadi ya, sama dengan YI dikurangin B0 plus B1 XI. Oke, kita masuk ke penduga kuadrat terkecil atau least square estimators ya. Jadi B0 dan B1 ini dihasilkan dengan mencari nilai B0 dan B1 yang meminimalkan jumlah kuadrat dari selisih antara Y dan Y duga tadi. Nah, ini adalah nilai yang diminimumkan ya. Jadi sigma dari EI kuadrat yang ingin kita minimumkan ya. Sigma EI kuadrat ini kalau kita jabarkan jadi seperti ini ya. Dan Y duga ini tadi kita dapatkan persamaannya seperti ini ya, sehingga ya dengan menggunakan teknik kalkulus ini kita bisa menentukan nilai B0 dan B1 sehingga nilai-nilai tersebut bisa meminimumkan
sum square error atau jumlah kuadrat galat. Jadi sum square error ini juga sering dikenal dengan istilah jumlah kuadrat galat. Jadi yang dilakukan dalam metode kuadrat terkecil ini adalah kita melakukan pendugaan parameter pada regresi dengan meminimumkan jumlah kuadrat galat atau error. Nah, bisa kita lihat di gambar ini ya, di grafik ini. Ini garis regresi digambarkan pada garis yang berwarna hijau. Jarak dari titik pengamatan ke garis regresi, inilah yang disebut sebagai error tadi kan. Nah, dari keseluruhan error ini ya, kita inginkan nilai error sekecil mungkin secara keseluruhan. Karenanya itu dari semua error E1, E2 sampai E ke N ini kita ingin nilainya minimum. Nah, di sini pada saat kita ingin mendapat nilainya minimum, kalau kita jumlahkan ya semua, masalahnya di sini nilainya ada yang positif, ada yang negatif. Sehingga kalau kita jumlahkan seperti biasa, ini dia akan saling menghilangkan. Metode ini tidak bisa kita gunakan. Bagaimana kalau kita mutlakkan ya? Jadi kalau semuanya dipositifkan gitu ya, dimutlakan, bisa kita dapat total jumlah errornya ya. Namun, ada kesulitan pada saat kita mau mencari nilai minimum. Nah, pada saat meminimumkannya ini kan kita menggunakan kalkulus ya, di mana kita akan menurunkan fungsi tersebut. Nah, untuk menurunkan fungsi yang mengandung lambang absolut atau mutlak ini tentu saja tidak mudah. Karena itu, dicoba dengan menghitung jumlah kuadrat dari kesemua error ini ya. Di sini kita sudah tidak dapatkan yang minus lagi, sehingga tidak saling menghilangkan. Semua nilainya sudah plus, dan bentuk kuadrat ini tentunya akan lebih mudah dicari turunannya, sehingga kita bisa cari nilai minimumnya. Ini saya ilustrasikan sedikit bagaimana cara teknik penurunan menggunakan kalkulus supaya kita bisa meminimumkan nilai dari jumlah kuadrat galat tadi ya. Yang pertama kita hitung dulu B0-nya atau beta 0 topi ya, atau dugaan untuk beta 0. Ya di sini ini tadi persamaannya dari yang sebelumnya ya. Ya jadi yang mau kita minimumkan adalah Q ya. Q ini adalah sigma YI min B0 min B1 XI ya. Kuadrat. Oke. Nah, nanti kalau kita mau menghitung B0-nya, kita harus turunkan DQ ini terhadap D B0 ya. Ini turunannya ini harus sama dengan 0. Oke, kita masuk ke langkah pertama ya. Jadi dari persamaan yang Q ini, kalau kita turunkan ya terhadap B0, kita akan dapatkan ini 2-nya turun ke bawah kan. Jadi 2 dikalikan YI min B0 min B1 XI. Nah, karena di B0 ini ada minus 1 ya, makanya minusnya dikalikan ke depan, sehingga di sini jadinya minus 2. Oke, selanjutnya kita bagi kedua sisi dengan minus 2 ya, sehingga tersisa YI min B0 dikurangi dengan B1 XI. Lalu ini semua sigmanya kita satukan ke masing-masing elemennya ya. Nah, sehingga dapat sigma YI min sigma B0 min sigma B1 XI ini sama dengan 0. Oke, lalu kita jumlahkan konstantanya ya. Jadi ini kan konstanta ya. Nah, ini sigmanya mulai dari I-nya 1 sampai N. Oke, jadi kalau jumlah atau operator penjumlahan untuk suatu nilai konstanta itu sama dengan banyaknya dari data tersebut dikalikan dengan konstantanya, sehingga di sini untuk sigma B0-nya menjadi N B0. Kalau yang lain karena masih ada I-nya ya,
yang ini masih ada YI, yang ini juga masih ada XI, ini sigmanya tetap kita gunakan. Nah, yang B1 ini kita keluarkan dari sigma ya. Tadinya kan ada di sini karena dia merupakan konstanta. Oke, selanjutnya kita pindahkan posisinya ya ke kanan yang NB0 ini ya. Yang YI-nya ini sigmanya ini tetap pada sisi yang sama. Nah, ini sudah diputar lagi posisinya ya, sehingga didapatkan NB0 sama dengan sigma YI dikurangi B1 sigma XI. Oke, lalu ini N-nya kita bagikan ya, jadi kedua sisi kita bagi dengan N ya, sehingga di sini tersisa B0 saja. Lalu yang di sini jadi 1/n sigma YI dan 1/n B1 dikalikan sigma XI. Nah, ini kan bisa ditukar ya posisinya antara 1/n dengan B1. Sehingga yang ini akan menjadi, nah, Y bar atau rata-rata dari Y. Ini kalau B1-nya sudah ditukar posisinya, ini kan jadi 1/n dikalikan sigma XI. Sehingga ini akan jadi B1 X bar. Oke, selanjutnya kita hitung. Oke, selanjutnya menghitung B1 atau beta duga 1 ini ya. Kurang lebih tahapannya sama seperti tadi ya. Q yang kita punya, Q kan sama dengan sigma YI min B0 min B1 XI kuadrat. Nanti Q-nya ini kita turunkan terhadap B1. Nah, supaya dia nilainya minimum, ini turunannya harus sama dengan 0. Berikut ini tahapannya bisa kalian coba sendiri di rumah ya. Ya, jadi di sini kita dapatkan penduga koefisien untuk slope-nya ini. Yang ini B1 ya. Ini sama dengan RXY dikalikan SY per SX. Nah, di sini RX ini sebenarnya adalah koefisien korelasi Pearson ya dari X dan Y. Nah, lalu konstanta atau interceptnya ini kita dapatkan dengan rumus B0 sama dengan rata-rata Y dikurangin B1 dikali. Oke, tadi setelah kita mengetahui bagaimana menduga beta 0 dan beta 1 menggunakan metode kuadrat terkecil ya. Di sini pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara melakukan pengujian terhadap model regresi tersebut. Pengujiannya bisa kita lakukan dua cara ya. Yang pertama ini pengujian parsial, yang kedua ini adalah pengujian bersama. Namun jika kita lakukan pengujian di regresi linear sederhana ya, hasil dari uji T di pengujian parsial dan uji F di pengujian bersama ini relatif sama ya. Jadi kita boleh pilih salah satu saja. Nah, ini biasanya kita gunakan uji F ini kalau kita melakukan pengujian untuk analisis regresi yang berganda atau yang X-nya lebih dari 1. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara menilai kesesuaian dari model. Nah, di sini kesesuaian dari model bisa kita ukur menggunakan koefisien determinasi atau di sini yang lambangnya adalah R kuadrat. Biasa kita sebut sebagai R square. R square ini menjelaskan persen keragaman Y yang mampu dijelaskan oleh X. Ya, ini cara menghitung koefisien determinasi ya. Jadi R square atau koefisien determinasi ini bentuknya akan menjadi persen ya. Rumusnya adalah JK regresi atau jumlah kuadrat regresi dibagi dengan jumlah kuadrat total. Nah, ini cara menghitung jumlah kuadrat regresi ya. Dan ini adalah jumlah kuadrat total. Ya, jadi kalau kita dapatkan misalnya koefisien determinasinya 80%. Artinya ada sebesar 80% keragaman dari Y yang dapat dijelaskan oleh X dalam hubungan linear. Sisanya oleh faktor-faktor lain. Nah, ini adalah keterangan ya untuk SYY, SXY, dan SXX tadi. Di sini ada keragaman yang bisa dijelaskan dan yang tidak bisa dijelaskan. Kita lihat garis regresi yang berwarna biru ini ya. Nah, garis yang berwarna ungu ini adalah baseline model atau rata-rata dari Y. Nah, jarak antara baseline model dengan garis regresi ya, ini adalah keragaman yang dapat dijelaskan. Nah, sedangkan jarak antara garis regresi dengan observasi
ini termasuk keragaman yang tidak dapat dijelaskan. Kenapa? Karena kalau menurut persamaan regresi pada saat X-nya di sini gitu ya, Y-nya kan harusnya jatuh di garis regresi sini. Tapi ternyata Y-nya jatuhnya di sini gitu. Nah, berarti ada keragaman dari data yang tidak dapat dijelaskan oleh model. Ya, ini cara pengujiannya. Di sini pengujian bersama atau simultan. Hipotesis 0 yang kita gunakan ini adalah beta 1 sama dengan 0 lawan beta 1 tidak sama dengan 0. Kalau yang ini artinya X tidak berpengaruh terhadap Y. Sedangkan kalau yang H1 artinya X berpengaruh terhadap Y. Perhitungan jumlah kuadrat totalnya yang ini. Yang ini adalah jumlah kuadrat regresi, ya. Yang ini adalah jumlah kuadrat galat. Ya. Jadi keragaman total ini sama dengan keragaman yang dapat dijelaskan oleh model ditambah dengan keragaman yang tidak dapat dijelaskan oleh model. Seperti yang saya gambarkan di grafik tadi ya. Oke, ini bentuk ANOVA-nya ya atau tabel sidik ragamnya. Jadi ada sumber, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, dan nilai F-nya. Oke, sumber keragamannya ada dari regresi, galat, dan total. Ini derajat bebasnya ya. Rumus JKR dan JKG serta JKT ada di slide sebelumnya ya. Nah, kalau untuk mencari kuadrat tengah regresi ini sama dengan JKR dibagi dengan derajat bebas regresi atau 1 tadi, yang ini. Nah, kalau yang ini berarti JKG dibagi derajat bebas galat, yang ini. Ya. Nah, nanti setelah didapatkan nilai F ini kita bandingkan dengan F tabel, ya, alfa 1, N-2. Oke, ya, ini tadi rumus JK regresi, JK total ya, dan JK galat. Ya, ini adalah rumus untuk kuadrat tengahnya. Ya, selanjutnya diuji hipotesis parsial ya, atau menggunakan uji T ya. Hipotesis ujinya bisa satu arah, bisa dua arah. Ya, jadi kalau yang dua arah ini, nanti kalau kita tolak H0, kesimpulannya hanya X berpengaruh terhadap Y. Kalau yang pertama ini berarti X berpengaruh positif terhadap Y ya. Jadi saat X naik, maka Y juga naik. Nah, sedangkan kalau yang hipotesis 1 ini ya berarti X berpengaruh negatif terhadap Y. Berarti saat X naik, maka Y-nya akan turun. Ya, statistik uji yang digunakan adalah T hitung ya di sini. B1 ya dari model regresi ya dibagi dengan SB1. Nah, ini adalah rumus dari SB1-nya ya. Nanti kita harus tahu S ini kan atau kuadrat tengah galat. Kuadrat tengah galatnya ini bisa kita cari dengan rumus yang ini. Ya, kriteria penolakan dan perimaan H0-nya ya kalau menggunakan uji T ini tergantung dari H1 yang kita ujikan. Nah, di sini kalau H1-nya ini beta 1 lebih besar dari 0, kita gunakan kriteria penolakan yang pertama ini. Namun pada saat H1-nya ini beta 1 kurang dari 0 ya, kita gunakan kriteria penolakan yang kedua. Dan yang ketiga ini pada saat H1 beta 1-nya tidak sama dengan 0. Oke, selanjutnya kita lihat bagaimana cara interpretasi untuk slope dan intercept-nya ya. Jadi yang pertama B0. B0 ini adalah dugaan rata-rata nilai Y jika nilai X-nya 0. Nah, tapi di sini ada syaratnya jika X0-nya ini berada dalam kisaran nilai X yang diamati. Jadi maksudnya kalau misalnya nilai X yang di data kita ini antara 50 sampai 300 ya, berarti kan 0 itu nggak ada di dalam kisaran data kita kan, berarti B0 ini tidak bisa kita interpretasikan seperti ini. Ya, ini hanya berlaku kalau X sama dengan 0-nya ada di kisaran data kita. Nah, lalu yang B1 ini adalah dugaan perubahan rata-rata nilai Y sebagai akibat dari perubahan 1 unit pada nilai X ya. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kalau di sini dia X, di sini misalnya X plus 1 ya.
Nah, ini kan Y-nya tadinya dari sini terus pindah ke sini ya. Jadi rata-rata perubahan Y ini kalau X-nya berubah satuan atau satu unit. Oke, untuk ilustrasi mengenai regresi linear sederhana akan saya sajikan pada video selanjutnya ya. Silahkan dilanjutkan menyimak seri-seri video di analisis regresi.